Kalau orang mah berantem kadang ada gara-garanya, Pun. Kalau kita nggak ada gara-garanya, pukul aja lu dah. Mungkin emang di antara orang yang datang ke CFD tuh semuanya mikir, paling CFD sepi nih, orang-orang pada nggak datang gitu. Ada yang mikir gitu, tapi semuanya yang mikir begitu tuh. Nggak, dia mikir kayak kira kalau rame-rame coronanya takut kali ya. Ada yang komen orang Indonesia. Australia, bawel lu kayak ngasih makan aja. Tapi kayaknya bukan orang-orang kayak yang nemu di Petamburan tuh bukan orang pintar atau profesor gimana, tapi lebih ke engkong-engkong tuh. Kayaknya engkong-engkong yang kalau penyakit apa aja obatinnya dipijet tuh. Kita makan dulu, Pon. Ini enak banget nih, parah. Maksud gua kenikmatannya udah di puncak banget, Pon. Better. Gua habis makan better terus gua mati nggak apa-apa sih, maksud gua. Apalagi yang gua cari di dunia ini gitu, kenikmatan. Ini udah paling akhir lu kenikmatan kan. Segitunya lu. Iya, habis nih gua anak buah John kayak bunuhku. Jangan. Masalah apa aja kalau udah makan better selesai kan? Bener. Cuman utang yang enggak. Kalau masalah utang sih nggak selesai makan better gue harus bayar. Gue pengen bikin tuh baju bacanya gitu. Bayar utang bos gitu kan. Jadi kalau buat orang yang kita segen naginya gini nah ini. Siapa tuh? Banyak. Opening bang, lupa opening. Oh iya. Selamat datang di Ngobrol Viral. Alhamdulillah nih sekarang Ngoral punya rumah baru nih, Pon. Wahkop Indonesia. Jadi channel YouTube Wahkop kalian subscribe aja karena nanti bakal banyak konten-konten yang seru-seru, yang lucu-lucu. Bareng-bareng kita di sini Wahkop ada berapa? Ada Ebel, ada Obi, Apos, Apos, Kopong, Kokong, Ngope. Kalau masih videonya kalau masih hidup, Ngope. Ngope. Tapi kalau emang ngoral kita sih kayak yang punya konsep sebelumnya, kita ngobrolin yang viral-viral sih, Pon. Karena ngikutin trending YouTube juga, kayak Deddy Corbuzier kan ada yang viral tarik gitu kan. Itu kan pola-pola YouTube kayak gitu-gitu. Enak tuh jadinya tiap orang searching tuh ada kita ntar. Nah, jadi panjat-panjat yang halus Halus kita. Cuma ya kalau sekarang yang lagi rame mah itu ada dari Corona sebenarnya masih rame. Corona mah masih terus sampai kelar. Ntar dia masih terus jadi bahan yang bisa dibahas gitu. Karena ada aja gitu yang baru-barunya. Betul. Kayak yang paling baru apa? Mungkin kalian juga tahu nih, buat yang nonton, ada berita tentang lomba video new normal pemerintah yang berhadiah 168 miliar. Oh, iya itu yang bikinannya Kementerian Dalam Negeri kan. Iya. Nih kalau dari Kompas gue baca, lomba video new normal pemerintah berhadiah 186 miliar dinilai tidak tepat. Ini alasannya. Apa tuh alasan? Nggak mau gue baca. Karena gue orang Petamburan. Kan ada judul aja yang clickbait, udah gue langsung percaya. Udah Yang cukup. penting ini berpotensi kerusuhan, ayo. Nilai dari judul aja kayaknya. Dari judul aja. Oh, ini alasannya pasti nggak benar nih. Langsung gitu aja. Walaupun kita belum baca alasannya. Belum kita baca. Bisa jadi alasannya bener. Kalau orang mah berantem kadang ada gara-garanya, Pun. Kalau kita nggak ada gara-garanya, pukul aja lu dah. Makanya daerah lawan konflik, Pun. Makanya besok-besok yang punya berita nggak usah dibikin judul begitu, nggak kepake. Orang nggak ada yang mau baca dah gitu, langsung aja alasannya bener apa enggak gitu jelasin di judul. Tapi gimana sih kalau menurut lu nih, Pon? Jadi 168 miliar buat hadiah lomba itu kan ternyata lombanya tuh bikinan dari pemerintah daerah se-Indonesia. Mereka tuh disuruh bikin video new normal di wilayahnya masing-masing. Nah, kamu menurut gua aneh banget itu dibikinin lomba. Kan memang harusnya kerjaannya pemerintah daerah. Kenapa harus dilombain gitu? Iya. Kalau emang tujuannya biar Kemendagri tahu nih, pusatnya tahu. Jadi pada ngirimin video. Nah kan hitungannya laporan. Kenapa laporan dijadiin lomba sih, aneh banget. Ya emang ini aja sih, maksudnya kayak orang-orang yang gak bakal mau gerak kalau nggak ada duit kalau gitu. Tapi gini, Pon, yang dari 168 miliar itu hadiah buat pemenang lomba video new normal. Cuman kalau kita tarik lagi ke belakang, itu kan banyak bukan korban ya, apa? Gara-gara corona. Kayak misalkan bantuan aja ke orang yang susah belum nyampe masih kan banyak ke masyarakat yang belum butuh ya kan, orang-orang masih banyak yang kelaparan. Sementara nih 168 miliar loh. Nih pemerintah mikirnya gimana sih? Apa jangan-jangan pemerintah mikirnya orang-orang yang kelaparan terus ngelihat video lomba new normal bisa kenyang apa gimana? Maaf saya nggak narkoba. Jangan dituduh. Lu kritik pemerintah dituduh narkoba kan.
Kayaknya ntar bentar lagi semua banyak nih orang yang tiba-tiba narkoba dituduh narkoba. Influencer Influencer kena semua. Yang penting kita aman kan karena Penting kita narkoba. aman, Nanti enggak. abis ini kita tes urin sih. Paling adanya ini dong nih kandungan better. Aman kan? Itu bukan narkoba. Bukan narkoba, better Bukan kan narkoba. makanan. Dah tuh lumayan rame itu Pon. Lumayan rame. Yang baru-baru juga yang rame ini yang hari Minggu kemarin tuh. Ada ini CFD, pemerintah berlakukan lagi CFD untuk pertama kali nih selama corona nih. Betul. Wah, yang datang rame banget. Cuma nih kita bisa tahu ini CFD rame orang tuh karena ada video. Ini video nih kayaknya direkam dari atas gedung, di atas gedung perkantoran daerah Sudirman. Nah itu kan kondisinya Minggu nih. Ini siapa nih orang yang Minggu-Minggu di kantor? Menurut gua udah seniat itu berarti ya dia. Banget nih. Kayaknya emang dia nginep nih dari Sabtu. Dia tahu nih bakal ntar CFD nih, gua nginep di kantor. Kalau gua rekam kan viral gua. Viral nih, dia dapat retweet banyak nih. Gara-gara lu nih kita jadi tahu ada CFD di saat corona. CFD artinya itu Corona Free Day gitu. Bukan. Bukan dong, harus cekar. Iya, gara-gara dia jadi kita bisa ngata-ngatain orang-orang yang datang CFD nih. Padahal mungkin orang-orang itu udah janjian loh, kita CFD nih. Ntar daripada kita viral, daripada kita dikatain, kita nggak ada Posting-posting, nggak usah posting-posting. Tapi ada satu cepu di atas gedung. Bikin yang bikin Indonesia jadi rame lagi. Jadi orang segitu banyak dari katain sama se-Indonesia. Cuma gue yang masih bingung tuh kenapa bisa serame itu ya. Karena kalau pas di Senayan itu udah mulai tuh. Di GBK tuh pas datang di GBK memang antri. Cuman tetap ada protokol Covid gitu kan, tetap boleh masuk gitu kan. Nah, pas CFD tuh bener-bener full. Kenapa itu kira-kira tuh? Mungkin emang di antara orang yang datang ke CFD tuh semuanya mikir paling CFD sepi nih, orang-orang pada nggak datang gitu. Ada yang mikir gitu, tapi semuanya yang mikir begitu tuh. Jadinya rame juga kan. Pas datang ya kok pada rame, kirain pada nggak datang gitu. Pada kecewa semua orang-orang. Kayak orang-orang yang pengen pulang kerja. Pulang kerja malas nih jam 5 macet gitu kan. Entar aja deh jam 7. Begitu pulang jam 7 banyak juga. Emang orang pada mikir begitu semua. Dia pusing, aduh gue pulang kantor maleman kali jam 10 kali ya. Kemarin jam 7 masih ada yang pulang. Begitu jam 10 macet juga. Orang-orang mikirnya gitu juga. Sampai akhir-akhirnya tuh orang nginep di kantor. Gue nginep Semuanya aja lah. nginep. Semua nginep jalan Jalanan kosong. sepi. Tapi gue bingung sih kalau itu mau nyalahin siapa ya, Pon? Iya. Karena ada yang nyalain Anies, ada yang nyalain Jokowi. Karena pas abis CFD itu ada 2 orang kena corona langsung positif. Aduh, Gue curiga dia tuh awalnya 1 orang doang, cuma kan CFD banyak, gue nggak mau sendirian, dipeper-peperin nih kan. Jangan juga jangan kayak emang banyak yang nyalain, ada yang nyalain pemerintah, katanya pemerintah juga ngebuka CFD. Tapi ada yang nyalain juga, ya kan kita orang bisa mikir, harusnya nggak usah datang kalau mau olahraga mah bisa di rumah, nggak usah di CFD. Jadi bingung orang. Itu olahraga ya mumpung keadaan lagi begini, mending di rumah dulu juga nggak apa-apa ya. Atau di gang-gang deket yang kosong, jangan berpotensi rame-rame lah, kan bahaya gitu kan corona. Kayaknya kalau rame-rame kayak gitu seakan-akan gini sih Pon, kayak ayo datang dong gelombang kedua, ayo kita masih siap gelombang kedua, kita pengen susah lagi hidup gitu kan. Jangan. Enggak, dia pikir kayak kira kalau rame-rame coronanya takut kali ya. Dia pikir kita ramean nih corona mah nggak berani nih. Nggak gitu konsepnya. Bukan hitung-hitungan bentrokan massa anjing. Kita tuh bisa bentrokan massa di sono cuma sekian, kita rame, menang. Apa corona nggak ada menang-menang ya, lu mau banyak kayak gimana juga. Kenapa dia bisa pikir rame-rame? Aman kali. Tapi emang gue lumayan suka sih Pon sudut pandang pola pikir orang-orang Indonesia Pon. Kemarin juga gue baca tuh ini media dari Australia Pon. Media dari Australia bilang kalau Indonesia adalah negara yang berpotensi kena coronanya sangat banyak. Karena kan ya entah apapun yang terjadi, menurut data Indonesia selalu meningkat. Peningkatannya stabil tuh. Jadi mendingan Indonesia, kata orang Australia, kata media Australia, Indonesia orang-orangnya taat saja dah sama peraturan protokol Covid. Bagus tuh. Bagus tuh imbauan media Australia. Ada yang komen orang Indonesia. Australia, bawel lu kayak ngasih makan aja. Aduh, emang orang Indonesia dah kagak bisa banget dibilangin. Nggak, maksud gua kalau yang dibilangin atau himbauannya bagus ya didengerin aja. Perkara dia nggak ngasih makan sih ya udah gitu. Kenapa orang harus ngasih makan terus sih?
Tapi agak susah bantahnya. Bener sih Australia nggak ngasih makan. Nggak ngasih makan. Ya kalau emang Australia sampai ngasih lu makan, lu siapa ya? Lu sepenting apa lu dikasih makan Australia? Lu kanguru apa gimana? Nggak, tolong dong. Maksud gua tetangga gue juga nggak ngasih makan gua. Cuma kalau dibilang awas daerah situ rawan begal, ya gua dengerin. Nah, gua bilang, lu ngapain ngasih tahu gue begal? Emang lu ngasih makan gue? Enggak. Tolong. Orang kayak gini kayaknya bisa dibilangin sama mbak warteg dong. Dia ngasih makan kan tuh. Kalau dia mesen dikasih kan. Itu yang rame-rame gitulah ya, ada CFD, ada pemerintah new normal dan lain-lain gitu kan. Cuma kalau kita flashback sebenarnya apa ya? Banyak macam-macam nih dari corona, dari awal-awal corona tuh kenangannya macam-macam lah. Banyak. Pasti yang nonton juga punya pengalaman ya. Ntar lu sharing aja apa yang terjadi saat corona, pas saat pandemi. Dari awal banget. Kalau dulu kan dari awal-awal tuh pas lagi mulai ada pemberlakuan PSBB ya, yang di rumah aja tuh banyak tuh masih anak-anak muda yang nongkrong tuh keluar tuh sampai kafe-kafe dirajia-rajia polisi. Nongkrong dirajia. Bisa. Gila ya, kayak zaman dulu tuh. Awal-awal corona kayak kesannya nongkrong kayak kriminal kan jadi. Lagian emang kan itu udah dibilangin jangan nongkrong dulu, jangan apa segala macam. Emang budaya aja nongkrong tuh bagian budaya. Orang-orang kayak lebih milih mendingan mati tapi dalam keadaan nongkrong daripada mati dalam keadaan di rumah. Bener. Dia kan sama-sama aja. Padahal sama aja. Mungkin dia mikir kalau mati dalam keadaan nongkrong dia terlihat gaul jenazahnya. Tapi kayaknya nggak bakal diomongin sampai tetangga juga deh, kayak itu mati gara-gara nongkrong, keren nih. Enggak. Nggak bikin bangga keluarga juga. Bukan prestasi. Karena kalau di tempat gua di Jakarta Pusat lah. Itu anak mudanya nongkrong yang bener-bener dibubarin sama polisi, Pon. Sampai dibubarin. Bubar penonton. Oke. Jangan nongkrong, bubar akhirnya itu. Tapi maksud gua segitu pengen nongkrongnya gitu. Amit-amit kalau misalkan orang-orang nongkrong tuh anak muda terus kena corona meninggal. Yang kesian tuh ntar gue curiga arwahnya main salah-salahan gitu. Lu nih yang ngajakin gue nongkrong. Lu mau aja kan. Arwahnya nongkrong lagi dibubarin sama malaikat. Woi, pulang nongkrong kena corona lu. Lu udah mati. Iya, sampai arwahnya masih nongkrong. Sampai arwahnya. Demen banget orang Indonesia. Emang kayaknya udah budaya ya nongkrong. Lu di Petamburan juga itu kan banyak yang kena kasus juga tuh di Petamburan, tapi masih banyak rame orang nongkrong aja tuh. Masih. Kalau misalkan ini menurut data ya. Kalau dari data yang gue baca, kalau di daerah gue Petamburan tuh dia kan cuman sampai 7 ya, Petamburan gang-gang 1 gitu gang-gang doang kan. Tapi Petamburan itu di Jakarta kelurahan terbanyak orang yang terkena corona, Pun. Kelurahan terbanyak tuh. Jumlahnya 100. Tapi yang gue bingung tuh orang nyaman-nyaman aja, nyantai-nyantai aja, keluar nggak pakai masker, ya kan? Kayak anak kecil main di jalan tetap gitu kan? Kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayaknya gue lebih curiga ini deh, berita tuh nggak masuk ke Petamburan kayak gitu, di hack gitu kayak. Misalkan mau ada berita nih di salah satu stasiun TV kan, ada berita saudara-saudara saat ini saya sedang berada di wilayah, diganti tuh ke Space Tune, udah kartun, padahal tuh mau ngabarin Petamburan. Bahaya. Ini loper koran juga nggak bisa tuh masuk situ. Belok-belok aja nggak bisa. Yang gue bingung itu kan Petamburan 3 itu jadi ada asrama Katolik Battle apa ya? Pokoknya Kristen lah, asrama Kristen. Itu orang-orang habis dari Lembang di seminar ke situ. Ke situ gue nggak tahu tiba-tiba kena tuh. Pertama 40, naik ke 60 sampai 100. Petamburan 3. Lu Petamburan berapa? 2. Dekat banget. Nyantai aja. Masih ada bapak-bapak depan gang rokok filter kan. Mana nih orang nggak ada corona kemari gitu ya. Malah ditungguin. Enggak, umpama misalkan orang-orang di daerah gue tahu itu ada corona, gue lebih curiga kalau di Petamburan itu jangan-jangan ada salah satu orang yang pinter banget, tapi dia udah punya antivirus corona. Sebenarnya udah ada dia antivirus ditemuin di Petamburan, jangan-jangan nih. Makanya pada santai-santai aman. Tapi kayaknya bukan orang-orang kayak yang nemu di Petamburan tuh bukan orang pintar atau profesor gimana, tapi lebih ke engkong-engkong tuh. Kayaknya engkong-engkong yang kalau penyakit apa aja obatinnya dipijet tuh. Sakit apa aja ketemu engkong itu dipijet masalah. Sampai sakit
Nggak perlu sakit luar, sakit dalam, sakit borok lu dipijat sama dia. Oh borok, sini dipijet. Itu udah legend banget tuh. Legend Pasti tuh. di setiap daerah ada satu engkong yang bisa ngobatin apapun. penyakit apapun. Bahkan penyakit hati, iri, dengki sampai ini diurut sembuh kayak. Ini yang bikin jiper dokter nih sebenarnya. Sekolah tinggi-tinggi mahal-mahal. Yang ini ngobatin dipijet doang. Loh itu gue jadi engkong tuh dokter. Ya, aus nih Pip. Yuk, Capek ngomong minum. betul. Udah lucu banget nih kita nih. Ini ngeri. Subscriber kayak bakal membeludak Yoi. kalau ada KKI di sini. Jangan lupa subscribe itu ya Pak. Wahkop YouTube-nya nih. Nah, ini kopi yang nggak bikin sakit lambung nih. Kalau kita nggak punya riwayat lambung, kalau punya mah ya semua kopi juga bisa bikin sakit. Bener. Ini kopi yang bisa ngilangin ngantuk nih kalau tidur sebelum minum. Iya bener. Kan hilang kan ngantuk gue emang kagak ngantuk soalnya tadi. Kalau mau beli di mana, Bro? Pesen aja dong di Gojek, GoFood, GrabFood. Nah, udah ada nih kopi dari hati, lu pesen aja. Udah banyak store-nya di Jakarta, di luar Jakarta juga ada. Udah gitu corona dibandingin sama borok. Ada lagi yang satu lagi yang Boleh lebih tuh. keren dibilang Pon. Kamu emang benci Islam ya? Ini edukasi bro, bro, bajilat. Gue masih mau jaring.